Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mutiatin Zakia dengan NIM 1903211000069 dari kelas TPAC. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai review artikel tentang analisis SCP. Saya menggunakan dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal berjudul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang, dan jurnal yang kedua atau jurnal pembanding yaitu berjudul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Pada jurnal yang pertama, lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Cigalontang dengan responden yaitu 7 pedagang besar, 8 pedagang pengecer, 7 pedagang pengumpul hingga jumlah yang diinginkan. Setelah itu, penelitian juga dilakukan pada petani di Desa Parentas yang berjumlah 30 orang. Pada jurnal pembanding yang kedua, lokasi penelitian dilakukan di Desa Buyunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Populasi dalam penelitian ini ada 30 petani yang diambil secara sensus. Untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Untuk pokok bahasan yang dibahas pada analisis ini yaitu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu struktur pasar, yang kedua perilaku pasar, dan yang ketiga analisis kinerja pasar. Pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur pasar. Pada jurnal yang pertama, struktur pasar meliputi saluran pemasaran yang terdiri dari 2 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama yaitu ada petani, kemudian ke pedagang pengumpul antar kota, pedagang besar, pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Saluran pemasaran yang kedua yaitu ada petani, pedagang pengumpul antar kota, pedagang pengecer di kota, lalu ke konsumen. Kemudian ada lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat pada jurnal yang pertama itu ada pedagang pengumpul, pedagang antar kota, pedagang, dan juga pedagang pengecer. Untuk struktur pasar pada jurnal yang pertama, yaitu berdasarkan penelitian didapatkan bahwa konsentrasi rasio pedagang pengumpul adalah sebesar 29%, yang artinya bahwa pasar terkonsentrasi lemah. Untuk hambatan masuk pasar yang dialami oleh pedagang, diantaranya yaitu hambatan masuk disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya, petani pengumpul memiliki modal yang cukup kuat, mempunyai akses terhadap petani sebagai sumber input, dan pedagang pengumpul sebagai kaki tangan pedagang besar. Untuk selanjutnya yaitu struktur pasar pada jurnal yang kedua atau jurnal pembanding. Pada jurnal yang kedua, saluran pemasaran terdiri dari 3 saluran. Yang pertama yaitu ada petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Saluran pemasaran yang kedua yaitu ada petani, pedagang pengepul antar kota, pedagang pengecer di kota, lalu ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu petani, pedagang pengepul, supplier, lalu ke hotel. Untuk lembaga pemasaran pada jurnal yang kedua, lembaga pemasaran yang terlibat yaitu ada pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan juga pedagang pengecer. Untuk struktur pasarnya termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar duopoli. Kemudian hambatan masuk pasar. Hambatan keluar masuk pasar yang dialami oleh pedagang diantaranya terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, saluran pendistribusian yang tidak efektif, terbatasnya persediaan cabai, dan yang terakhir yaitu persaingan antar pedagang yang bisa dikatakan kompetitif. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai perilaku pasar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perilaku pasar pada jurnal yang pertama. Pada jurnal yang pertama, perilaku pasar meliputi fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik
yaitu kegiatan yang melibatkan penanganan, gerakan, dan perubahan fisik produk. Terdapat 3 fungsi dalam fungsi fisik, yaitu ada fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, dan juga fungsi pemrosesan. Kemudian fungsi pemasaran yang kedua ada fungsi pertukaran. Nah, pada fungsi pertukaran ini, kegiatannya menyangkut pengalihan hak kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain. Nah, dalam fungsi pertukaran ini terdiri fungsi pembelian dan juga fungsi penjualan. Kemudian fungsi pemasaran yang ketiga adalah fungsi fasilitasi. Nah, fungsi fasilitasi adalah kegiatan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik dalam pemasaran yang meliputi ada sortasi dan grading, informasi harga, dan juga penanganan resiko dan pembiayaan. Kemudian perilaku pasar yang diamati yang kedua yaitu ada strategi harga. Setelah ada harga dari petani, maka selanjutnya akan terjadi tawar-menawar antar petani dan pedagang. Petani dan pedagang pengumpul, maksud saya, sampai terjadi kesepakatan harga. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga, barulah terjadi kegiatan penjualan dan juga kegiatan pembelian. Kemudian perilaku pasar yang ketiga yaitu mengenai strategi produk. Strategi produk ini yaitu aktivitas yang berasal dari bawah atau dari produsen menuju ke atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran yang disebut dengan aktivitas vertikal. Kemudian selanjutnya perilaku pasar yang keempat mengenai informasi pasar. Nah, informasi pasar yang dilakukan pada jurnal yang pertama ini yaitu meliputi informasi statistik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perilaku pasar pada jurnal yang kedua atau jurnal pembanding. Sama seperti pada jurnal yang pertama tadi, pada jurnal kedua ini terdiri dari strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran dikelompokkan ke dalam 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran pada jurnal ini yaitu berupa jual beli cabai yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi yang kedua adalah fungsi fisik. Nah, fungsi fisik yaitu berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai ke tempat penggudangan. Selain itu juga dilakukan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan, baik itu dipasarkan keluar kota ataupun keluar pulau. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas berupa sortasi guna memudahkan untuk penjualan yang bertujuan untuk meminimalkan resiko kerusakan pada cabai sampai pada tempat tujuan. Setelah itu perilaku pasar juga meliputi strategi harga. Pada jurnal kedua ini, SOP harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Yang selanjutnya ada strategi produk. Nah, strategi produk yaitu aktivitas yang berasal dari produsen ke konsumen dengan target yang sama pada akhir saluran, yaitu targetnya adalah konsumen. Selanjutnya adalah ada aktivitas pasar. Aktivitas yang terjadi dalam pasar sangat dibutuhkan informasi serta kerjasama pada lembaga pemasaran yang ada dalam struktur pasar tersebut. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai analisis kinerja pasar. Analisis kinerja pasar pada jurnal yang pertama terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada total biaya pemasaran. Pada 2 saluran pemasaran pada jurnal yang pertama itu memiliki biaya pemasaran yang berbeda-beda. Pada saluran pemasaran yang pertama, total biaya pemasaran yaitu sebesar 1.618 per kilogram, sedangkan pada saluran pemasaran yang kedua, total biaya pemasaran yaitu sebesar 1.125. Nah, selanjutnya yaitu farmer share. Farmer share merupakan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan pada konsumen akhir. Pada saluran pemasaran yang pertama, total farmer share yaitu sebesar 56,25%, sedangkan saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 70%.
Untuk efisiensi pemasarannya pada saluran pemasaran yang pertama yaitu 12,43% dan saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 11,03%. Mengapa saluran pemasaran yang kedua ini memiliki nilai efisiensi terendah? Karena pada saluran pemasaran yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan saluran pemasaran yang kedua. Jadi nilai efisiensinya itu lebih kecil pada saluran pemasaran yang kedua. Untuk hasil akhirnya, keuntungan yang didapatkan oleh petani pada saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 22.200 per kilogram, sedangkan pada saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 9.475 per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu analisis kinerja pasar pada jurnal yang kedua atau pada jurnal pembanding yang meliputi margin pemasaran. Margin pemasaran terdiri dari 3 karena ada 3 saluran pemasaran. Yang pertama, pada saluran pemasaran yang pertama nilai margin pemasaran yaitu sebesar 3.000 per kilogram. Saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran yang ketiga yaitu sebesar 15.000 per kilogram. Nah, nilai margin pemasaran ini nantinya berpengaruh terhadap nilai dari farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share juga akan semakin tinggi dan nilai efisiensinya semakin kecil. Kemudian untuk nilai farmer share-nya pada saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 86,96%, pada saluran pemasaran yang kedua yaitu sebesar 80%, dan saluran pemasaran yang ketiga adalah 57,14%. Kemudian keuntungan yang didapatkan yaitu pada saluran pemasaran yang pertama yaitu sebesar 1.222 per kilogram, saluran pemasaran yang kedua yaitu 1.400 per kilogram, dan yang ketiga adalah 6.339 per kilogram. Nah, sekian penjelasan saya mengenai review jurnal tentang analisis SCP. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.